Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak, ibu terlambat buat video, karena faktor, kesibukan, jadi baru sempat dan baru ingat juga ya bahwa saya janji kalian untuk, membuat video, volume materi volume kubus dan balok seperti yang kalian lihat pada, buku kalian. Kalau di buku itu di halaman 155 materinya, volume kubus dan balok ya. Di sini juga kalian sudah lihat pada layar yang sudah Ibu, share, volume bangun ruang sisi datar, dan dalam hal ini yang akan kita bahas adalah volume kubus dan balok. Oke, untuk materi volume, ini ada kemarin kan Ibu, sudah di awal ya, di awal kita berkenalan dengan bangun ruang sisi datar, Ibu sudah katakan bahwa ada 2 kompetensi, dasar nantinya yang akan kita, capai dalam mempelajari bangun ruang sisi datar, yakni luas permukaan, dan, volume ya, untuk bangun ruang, sisi datar. Luas permukaan sudah kita pelajari, sudah Ibu jelaskan juga, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu, jelaskan, entah itu ketika kita, kemarin di kelas sebelum daring dan pada saat daring, yang Ibu bagikan di, channel YouTube, itu kalian betul-betul, pahami dan pelajari karena memang Ibu tidak akan bahas lagi ketika kita sudah di, kelas. Kalian bisa download materinya untuk mengulang kembali materi untuk luas permukaan kubus dan balok, luas permukaan prisma, dan luas permukaan, limas. Jadi ini, materi terus berlanjut dan sekarang kita sudah sampai bagaimana cara menentukan volume untuk kubus dan balok, oke? Volume sendiri saya rasa, itu kata yang tidak asing ya bagi, kalian. Kenapa? Kan sebenarnya kalian sudah berkenalan untuk, volume. Volume itu apa? Di pelajaran IPA pun itu juga sudah bahkan di kesehariannya kalian dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sering kalian dengar itu volume, kata volume. Jadi volume itu apa? Jadi volume itu volume air kan biasanya kalian dengar volume air, berapa volumenya. Jadi volume adalah isi, oke? Volume itu isi di dalamnya. Jadi itulah volume. Beda kemarin dengan luas permukaan. Kalau luas permukaan ingat ya, Ibu review kembali, kalau luas permukaan itu berbicara mengenai luas ya, menjumlahkan seluruh luas pada permukaan, menjumlahkan seluruh luas pada bidang-bidang, itu adalah luas permukaan. Sedangkan pada volume kita berbicaranya itu mengenai isi di dalamnya. Oke? Jadi Ibu ulang, volume itu isi. Satuannya pun berbeda. Kalau luas permukaan itu, satuan yang kita gunakan adalah, pangkat 2 ya, kuadrat. Contoh sentimeter kuadrat. Nah, kalau pada volume itu kita berbicara pangkat 3. Sentimeter pangkat 3, desimeter pangkat 3, liter, kubik bahasanya. Jadi seperti itu. Jadi beda satuannya antara luas permukaan dan volume. Oke? Jadi Ibu ulang, beda luas permukaan dan volume. Oke, untuk kubus dan balok sendiri, seperti yang kalian lihat pada gambar 816 ya, itu ada kubus satuan, maksudnya kubus kecil. Terus gambar 816B ada balok, balok besar ya, ada bangunan balok dengan ukuran panjangnya 4, lebarnya 3, kita tidak tahu ini 4 apa, 4 cm ya, 4 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 2 cm. Terus kan tadi gambar 816A ada kubus satuan. Nah, kubus satuan inilah yang kita masukkan ke dalam balok. Oke, jadi Ibu tanda ya, supaya lebih jelas. Jadi ini kubus satuan, kubus yang kecil-kecil ya, yang Ibu tanda ini yang dimasukkan, ini, oke, dimasukkan ke dalam sini. Karena kan tadi volume adalah isi. Jadi ini kita masukkan kubus satuan ini, kalau kubus satuan berarti ukurannya itu berapa? 1. Sisinya itu, rusuk-rusuknya itu adalah 1 cm dalam hal ini. Berarti ini yang kita masukkan ke dalam balok yang besar yang ukurannya 432 ya, panjang lebar tinggi. Nah, terus dari kubus-kubus ini, kubus satuan yang masuk ke dalam balok tersebut, disitulah kita hitung, kita akan menghitung berapa sih kubus satuan yang memenuhi balok ini. Oke? Ada 4, 3, 2. Oke, ada berapa banyak kubus satuan yang memenuhi balok ini. Oke, ini kalian bisa lihat penjelasannya yang Ibu tandai ya. Oke, saya rasa seperti itu penjelasannya untuk mengetahui berapa volume balok. Kaitannya dengan ini ada gambar, sempat kalian bingung, Bu kenapa ada kubus satuan dan kenapa ada seperti ini. Ya, seperti inilah cara ya untuk mengetahui volume balok. Jadi kubus satuan itu dimasukkan ke dalam balok tersebut. Kemudian kita hitung berapa banyak sih kubus satuan yang memenuhi dengan ukuran 4 ya, panjang, lebarnya 3 dan tingginya 2 cm. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut berapa sih sebenarnya, apakah ada di antara kalian yang bisa menghitung, oh ada berapa banyak balok ya yang bisa memenuhi balok tersebut?
Oke, mudah-mudahan ada yang bisa menghitungnya. Oh, di sini 4 cm, di sini 3. Berarti nanti ada 3 balok juga. Terus yang tersusun ke atas itu 2 ya, saya tandai. Di sini nantinya kan ada 4. Karena kan di sini ukurannya 4 ya, 4 cm 1 2 3. Jadi ada 4 yang tersusun. Kemudian lebarnya itu di sini ada 3 nantinya yang tersusun balok. Kemudian ketinggi itu ada 2. Seperti itu. Jadi itulah yang dihitung. 4 3 2. Sebelum kita masuk sampai ke rumus volume ya. Mungkin ada di antara kalian yang sudah bisa membayangkan, oh ini sekian Bu, banyaknya kubus yang masuk. Oh Bu segini. Terus ada yang mengatakan, oh Ibu segini. Jadi kita bisa cocokkan nantinya, kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencari rumus volume balok itu adalah seperti ini. Oke. Baik. Anggaplah jawaban kalian itu perkiraan dugaan atau perkiraan yang kalian dapatkan itu mungkin ada yang mendapatkan 24 atau 20 ya. Itu kalian simpan, nanti kita bahas apakah benar jawaban kalian atau mungkin ada yang berbeda. Oke. Jadi kita lihat. Ya kita scroll. Nah, ayo kita amati. Di sini ada gambar tabel, ada tabelnya tabel 84A. Di sini ada kubus dan ada banyak kubus satuan. Oke, ini ada banyak kubus satuan dan di sini ada volume. Nah, kubus ini dalam hal ini kubus, ini kan semuanya kubus. Oke, ingat definisi kubus ya, sama panjang semua sisi-sisinya. Oke, semua permukaan atau semua bidangnya itu sama ukurannya, itu kubus. Nah, kita lihat di kubus tersebut kita masukkanlah kubus satuan itu. Di sini kan kalau kita lihat ya, ya, sini 2 2 2. Oke, di sini artinya 2 cm. Ya, ini 2 cm. Oke, mana dia? Ya, ini 2 cm. Ini 1 2 3 berarti ini 3 cm ukuran kubusnya. Kalau ini berapa? 1 2 3 4. Oh, berarti ini 4 cm ukuran kubusnya ya. Ini 2 cm, 3 cm, 4 cm. Berarti semuanya bidangnya semua sisinya 4. Kalau yang ini sama ya, kalau di sini 3, ini 2. Nah, kubus satuan yang tadi, kubus satuan berarti ukurannya kan 1 1. Inilah yang kita masukkan. Nah, itu dihitung ke dalam kubus. Dan ternyata ada berapa? 1 2 2 di depan, 3 4. Oke, 5 6 7 8. Oke, karena ada 4 di bawah, 4 di atas. Ya, 4 kubus satuan di bawah, 4 kubus satuan di atas berarti 8. Di sini makanya tertulis ada 8 kubus. Kalau yang ini, kayak Ibu tanda ya. Kalau yang ini ya karena ini 3 ya, 1. Oke, tanda ya. 1 2 3. 3. Ini 3 kubus. Ke belakang juga ya 3. Ya, di sini ke belakang 3. Berarti ada berapa? 3 3 3. Ya, 9. Oke, di sini bangun ini dasar lapisan yang pertama ini 3, di sini berarti 9 yang ini. Di sini juga pastinya 9. Ini 1 2 3 4 ya. 5 6 7 8 9. Berarti 9 9 9 ya 27 kubus. Untuk bisa mengetahui langsung, kalian bisa sebenarnya mempraktekkannya di rumah. Situ kan Ibu sudah memberikan tugas yang kemarin adalah membuat jaring-jaring kubus dan balok, kemudian merangkainya menjadi sebuah bangunan kubus dan balok. Dan bagi yang kemarin karena ada yang sempat belajar di sekolah yang waktu di hari Jumat itu, kalau belum sempat dilem untuk menjadi kubus dan balok, kalian bisa membuatkan kubus satuan. Nah, dihitunglah, diisilah di situ kubus satuan. Oh, ternyata segini banyaknya kubus satuan yang bisa masuk, untuk bisa mempraktekkannya langsung supaya lebih kalian lebih mudah memahami. Kalau kita praktekkan langsung, kalau kalian langsung praktekkan itu, biasanya akan lebih mudah kalian paham karena langsung dihitung sendiri. Oke. Ini bisa kalian lakukan nanti, karena kan saya kemarin itu di hari Jumat juga kelas-kelas yang sudah saya ajari, yang sudah belajar, yang sudah tatap muka itu Ibu belum kumpulkan. Kenapa? Karena kemarin masih ngecek tugas-tugas daring kalian. Jadi bagi kelas yang belum sempat saya cek tugas daringnya, ingat tugas daring itu harus selesai. Oke, begitupun dengan ukuran 4 ya. Ini 4 cm. Berarti 4 ke depan, 4 ke belakang. Ya, 1 2 3 4 berarti 4 4 16 sampai ke atas itu 64 kubus. Nah, bagaimana dengan balok? Ini ya 64 satuan kubik. Jadi satuannya itu kalau volume ingat adalah kubik. Kubik. Nah, untuk balok sendiri kalian bisa lihat juga di sini ada beberapa ukuran balok dengan ukuran, kita bisa lihat di sini panjangnya berapa. Oke, sini panjangnya. Ya. Panjangnya 4. Lebarnya berapa? Kalau yang ini 1. Ini 4, ini 1, tingginya 2. Ya. Jadi ini panjangnya 4, lebarnya 1, tingginya 2. Jadi 4 1 2, panjang, lebar, tinggi, ya. Balok. Inilah yang dihitung lagi, kubus satuan tersebut dimasukkan ke dalam balok dengan ukuran 4 1 2, dihitunglah itu ternyata ada 8 kubus satuan. Terjadi 8 satuan kubik volumenya. Kalau ini ada berapa panjangnya? 1 2 3 4. Panjangnya 4, lebarnya berapa? 1 2, berarti 2 lebarnya. Tingginya 1. 4 2 1. Panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 1. Ternyata ada berapa kubus yang memenuhi 8 kubus ya? 1. Bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8.
Semoga kalian bisa membayangkan kalau belum bisa dipraktekkan. Terus untuk yang ukuran nomor 3, panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4, lebarnya berapa? 1, 2, berarti 2. Tingginya berapa? 1, 2, berarti 4, 2, 2. Oke, panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 2. 4, 2, 2. Berapa kubus satuan yang memenuhi? 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 6, 7, 8. Oh, 16. 16 kubus. Oke, 16 satuan kubik. Kalau yang nomor 4, panjangnya berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. 4. Lebarnya berapa? 1. Tingginya berapa ini? 3 ya, 1, 2, 3. Jadi ukurannya 4, 1, 3. Oke, 4, 1, 3. Berapa kubus satuan yang memenuhi? Ternyata ada 12 satuan kubik. Nomor 5 ada berapa panjangnya? 4, 1, 2, 3, 4. Lebarnya berapa? 1, 2, 3. Tingginya 1, berarti ukurannya 4, 3, 1. Oke, kita bisa hitung berapa kubus satuan? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 satuan kubik. Ada 12 kubus satuan. Untuk nomor 6, berapa panjangnya? 4, 1, 2, 3, 4. Lebarnya 1, 2, 3. Oke, lebarnya 3. Tingginya 1, 2, berarti 4, 3, 2. Dihitunglah kubus satuan yang memenuhi, ternyata ada 4, 3, 24. Oke, 24 satuan kubik. Oke, semoga kalian paham ya maksud dari diisinya kubus satuan ke dalam bangunan kubus ataupun bangunan balok. Kan kita berbicara isi, makanya diisi dengan kubus satuan ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke, sini ada, ayo kita menanya. Kalian bisa ya, bisa berlatih menjawab pada tabel 84B. Yang mana 84B? Oke, itu kenapa volume gambar 1 dan 2 sama padahal posisinya berbeda? Ini maksudnya ya, gambar 1 dan 2. Ini posisinya berbeda. Gambar 1 dan 2 volumenya sama-sama 8 kubus. Gambar, oke, kenapa? Itu kan yang ditanyakan, kenapa bisa gambar 1 dan 2 volumenya sama padahal posisinya berbeda ya. Di sini kan panjang yang digambar 1 panjangnya 4, lebarnya 1, tingginya 2. Tapi pada nomor 2 panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 1. Itu maksudnya kenapa bisa volumenya sama? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, jawabannya adalah, nah, karena kan volume itu berbicara isi, oke? Ingat, volume itu kita berbicara isi di dalamnya. Dia tidak berbicara mengenai bentuk yang berbeda, tapi isi. Ketika kita mengisi, ya, meskipun di sini kan panjangnya 4, lebarnya dia berbeda, tingginya berbeda. Ketika diisi dengan kubus satuan, itu ternyata sama saja. Karena kita berbicara isi di dalamnya. Sama dengan apa sih ya, kalau ibu mau logikakan itu dikontekstualkan. Ukuran apa ya biasanya yang berbeda? Mungkin kalian kadang mendapatkan air mineral, oke? Air mineral ada yang merek A, ada yang bermerek apa sih, C, oke? Dengan bentuk botol yang berbeda. Tetapi di situ volume, ya, kalian bisa lihat di situ kan ada tertulis volume dalam setiap kemasan itu, kemasan makanan atau minuman instan, makanan instan itu biasanya, atau apapun itu, mau sampo atau kalau kalian ke supermarket itu ada tertulis volumenya ya. Di sini kebetulan ada ya, ada ini ada botol mineral di sini dengan merek C. Oke, ibu tidak ya, sebut merek ya, C lah. Terus di sini volumenya dia itu 800 mili, berapa sih? 800 sorry saya tidak jelas ya, kecil tulisannya. Oh, 600 ya, 600 mililiter. Terus mungkin kalian mendapatkan botol yang berbeda juga dengan ukuran volume itu 600 mililiter. Itu kan sama, beda ukuran tapi sama. Artinya berbicara isi itu ya berbicara apa yang ada di dalam yang bisa dimuat. Jadi meskipun berbeda ukuran, ketika isi di dalamnya itu sama jumlahnya, berarti ya sama volumenya. Oke, paham ya? Terus di sini ada tabel 85 volume kubus. Nah, di sini sudah masuk ke rumus, oke? Kita masuk ke rumus. Apa sih sebenarnya rumus? Bagaimana sih rumus kubus dan balok? Setelah dijelaskan ya bagaimana sebenarnya cara untuk mendapatkan volume kubus dan balok dengan cara mengisi dengan kubus satuan, oke? Tadi kubus satuan tersebut entah itu ini, perhatikan ini kubus dengan ukuran yang berbeda. Ini kan berbeda dengan ukuran 2, ini 3 ukurannya 3 cm, ini 4 cm kan berbeda ya. Diisi juga dengan kubus satuan. Ada berapa banyak kubus satuan? Di sini sudah dijelaskan ya. Terus bagaimana dengan balok? Mencari volume balok sama. Diisi dengan kubus satuan dan berapa banyaknya kubus satuan itulah volume dari balok tersebut. Oke. Nah, sampai ke rumus, kita sudah masuk ke dalam rumus. Akhirnya ditariklah kesimpulan bahwa rumus untuk mendapatkan volume kubus dan volume balok ya. Untuk volume kubus sendiri ini kubus. Kita bisa lihat ukurannya tadi 2,
2, 2 kan sama kan kalau kubus, sama ukuran permukaannya, sama ukuran sisinya. Situ tadi 2, 2, 2. Ternyata ada 8 kubus satuan. Oke, ada 8, 4 di bawah, 4 di atas, 8 kubus satuan. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu bisa dilihat bahwa volume ada dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Makanya ya 8 satuan kubik. Pangkat 3 ya, karena 3 kali mengalih. Ingat, pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Beda dengan perkalian, kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang. Jadi makanya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Bukan 6 ya, karena sering sekali itu saya dengar kata-kata ketika kalian langsung ditanya di kelas 2 pangkat 3, 6 bu. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi bukan 2 kali 3. Jadi jawabannya adalah 8. Kalau pakai sentimeter berarti 8 cm pangkat 3, 8 cm kubik. Terus lanjut. Jelaskan ini dengan kubus 3, 3 di sini 4 sama 3 kali 3 kali 3. Dapatnya 27 cm kubik. Kalau ini 4 kali 4 kali 4. Ya, jadi 64 kubus tadi yang didapatkan itu sama halnya ketika kita mengali 4 kali 4 kali 4. Oke? Untuk rumusnya 4 kali 4 kali 4. Dan cara prosesnya itu kalian sudah bisa paham bahwa prosesnya itu dengan mengisi kubus satuan tersebut didapatnya 64. Kalau pakai rumus dengan menggunakan rumus ya tinggal mengali 4 kali 4 kali 4. Oke ya. Jadi bisa dipahami. Jadi sama saja ketika kita menggunakan kubus satuan dan menggunakan rumus. Kalau rumus itu memudahkan saja. 4 kali 4 kali 4 didapatkan 64. Jadi apa rumus untuk volume kubus? Ya, volume kubus seperti ini kalian bisa lihat di sini ada S kan sama, kalau dikubuskan itu sama ukurannya. Jadi kita pakai S ya, simbol S, atau ada juga yang pakai R, itu sama. Biasanya R, kalau biasa kalian dapat juga di Google itu ada R, artinya rusuk, sama saja. Kalau ada yang pakai S juga sama ya, S. Jadi tadi ini S kali S kali S ya, berarti S pangkat 3. Inilah volume dari kubus. Jadi volume kubus diulang adalah S kali S kali S, atau R kali R kali R, sama saja. S pangkat 3 atau R pangkat 3. Oke, itu untuk volume kubus. Sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan balok? Nah, tadi kan proses untuk mendapatkan volume kubus dan volume balok dengan memasukkan kubus satuan yang 1 cm 1 cm itu kan sama saja. Jadi bagaimana balok, Bu? Ya balok sama. Ini kan tadi kita dapatkan ini ada berapa susunan balok di sini 4 1 2. Ternyata ada 8 kubus satuan. Di sini juga 4 2 1. Beda bentuknya. Ya, ada berapa di sini? 8 juga kubus satuan, 8, 8. Nah, didapat dari mana? Ketika kita menggunakan rumus 4 kali 2 kali 1. 4 kali 1 kali 2. Sama 8, makanya sama 8 satuan kubik. Oke. Begitupun dengan nomor 3 dan nomor 4, 5. 16 kubus didapatnya dari 4 kali 2 kali 2. Kalau 12, 4 kali 1 kali 3. Kemudian kalau 5, 4. Ini yang bagian nomor 5 itu 4 kali 3 kali 1. Oke, dalam hal ini ditariklah kesimpulan bahwa rumus untuk balok ya. Rumus untuk balok dengan ukuran, ya, perhatikan ya. Balok itu kan berbeda ukurannya. Kemarin kita sudah buktikan bahwa balok itu tersusun oleh bangun datar persegi panjang. Ada yang persegi panjang dengan persegi kombinasinya ya. Ada yang persegi panjang semua. Kalian bisa lihat di sini, panjang, lebar, tinggi dengan disimbolkan PLT, panjang, lebar, tinggi. Jadi bagaimana rumusnya? Ya, P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Itulah volume balok. Jadi ulang. Untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. PLT. Untuk volume kubus, karena sama ukurannya, S pangkat 3 atau rusuk pangkat R pangkat 3 ya. Ingat itu. Jadi seperti itulah cara mencari volume kubus dan volume balok. Semoga apa yang Ibu jelaskan dari awal tadi, bagaimana kubus satuan, sampai ke rumus kubus dan rumus balok itu kalian paham. Ya. Jadi, nah, kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan kalian kurang paham itu kalian bisa bertanya langsung nanti pada saat kita tatap muka, karena kan juga sudah selesai sebenarnya daring, cuman Ibu sudah janji sama kalian. Makanya Ibu buatkan supaya materi kita juga tidak tertinggal ya. Jadi seperti itu materi untuk volume kubus dan balok. Ketika kalian kurang paham atau ada yang ingin dimengerti, silahkan siapkan pertanyaan. Oke, tugasnya itu sekarang adalah membuat rangkuman materi dan membuatkan pertanyaan. Masing-masing siswa itu siapkan satu pertanyaan yang kalian menurut kalian tidak kalian pahami dari materi volume kubus dan balok. Oke, dibuatkan pertanyaan. Jadi jangan buat ada nanti sempat ada yang membuat pertanyaan, Bu, diketahui panjang lebar tinggi segini, Bu, berapa? Nah, itu bukan pertanyaan itu, tapi itu soal. Ini maksudnya Ibu kalian disuruh membuat pertanyaan dari apa yang kalian tidak paham. Contoh, Bu, kenapa bisa begini, Bu? Jadi begitu. Bu, kalau begini bagaimana jawabannya, Bu, itu? Kalau tidak ada ininya, Bu, kalau tidak ada itu bagian atapnya, Bu, berapa volumenya? Bagaimana cara mencari volume, Bu? Nah, itu kan bisa. Ya, jadi seperti itu yang Ibu maksud pertanyaan. Atau mungkin kalian bisa bertanya mengenai gambar 18, Bu, bagaimana ini, Bu, volumenya? Bagaimana caranya dicari?
Kalau sudah seperti ini, ingat ya, sekali lagi Ibu ulang, volume itu berbicara isi. Bedakan mencari luas permukaan dengan mencari isi. Kalau luas permukaan, kalau luas permukaan berbicara mengenai luas seluruh bidang-bidang pada bangun ruang tersebut, dia menjumlahkan seluruh luas. Tapi kalau pada volume itu berbicara isi di dalamnya. Oke, kita berbicara apa yang ada di dalamnya, itu mengenai volume. Nah, oke, jadi silakan bertanya. Ingat, tugasnya itu membuat rangkuman materi kubus dan balok, kemudian membuatkan satu pertanyaan. Jadi bukan Ibu yang bertanya, tapi membuatkan satu pertanyaan. Masing-masing siswa membuat satu pertanyaan yang tidak kalian pahami. Oke, bagi yang tidak mempunyai pertanyaan, artinya saya anggap itu kalian paham dan siap-siap untuk Ibu tanya. Bagi yang tidak mempunyai pertanyaan, itu konsekuensinya. Jadi silakan perhatikan bukunya, mulai dari tadi apa yang sudah Ibu jelaskan juga. Sambil kalian perhatikan buku, materinya itu sampai di sini ya. Ini, Ibu scroll halaman 164. Oke, jadi saya rasa cukup untuk materi kubus dan balok. Silakan ngabsen di kolom komentar bagi yang sudah. Jangan cuma ngabsen, sekali lagi, karena ada kelas yang sudah Ibu masuki untuk mengecek tugas daring. Berarti siap-siap konsekuensinya, silakan bertanya pada kelas yang lain ketika saya cek terus tidak ada. Oke. Ya, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi itu kalian paham, kalian mengerti. Jadi insya Allah kita ketemu di sekolah. Baik, Ibu akhiri saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.